Apa jadinya jika seorang Jenderal Kopassus melihat anaknya dihina polisi di pinggir jalan, disebut pemalas, bahkan motornya dirampas tanpa alasan? Lalu sang jenderal diam sejenak dan tiba-tiba menggerakkan pasukannya dengan 6 tank menuju polsek. Apakah ini akan jadi penegakan keadilan atau justru awal dari konflik besar yang tak terkendali? Namun sebelum menonton ceritanya, alangkah baiknya untuk like, subscribe dan komen dari daerah manakah teman menonton cerita ini. Siang itu matahari berada tepat di atas kepala. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang bergerak pelan, sesekali tersendat oleh lampu lalu lintas yang berganti warna. Suara klakson bercampur dengan deru mesin menciptakan suasana yang padat dan melelahkan. Di antara kendaraan-kendaraan itu, Andika melaju dengan motornya yang sudah terlihat tua. Catnya mulai kusam, suara mesinnya tidak lagi halus, tetapi masih cukup kuat untuk mengantarnya ke kampus setiap hari. Andika mengenakan jaket tipis yang sudah sering dipakai. Tas ransel menggantung di punggungnya, berisi buku-buku kuliah yang mulai usang. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena kurang tidur. Malam sebelumnya ia harus menyelesaikan tugas sambil membantu pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun meskipun lelah, ia tetap fokus menatap jalan di depannya. Ia bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Hidup sederhana sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Yang ia pikirkan hanya satu, sampai ke kampus tepat waktu, mengikuti kuliah, lalu melanjutkan hari seperti biasa. Saat ia mendekati sebuah persimpangan besar, lalu lintas mulai melambat. Di sisi kanan jalan, terlihat beberapa polisi sedang melakukan razia kendaraan. Beberapa pengendara dihentikan dan diminta menepi. Andika sempat melirik sekilas, lalu kembali fokus ke depan. Ia merasa tidak melakukan pelanggaran berarti. Surat-surat kendaraannya lengkap, meskipun kondisi motornya memang jauh dari kata bagus. Namun, keberuntungannya siang itu tidak berpihak. Seorang polisi melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangan, memberi isyarat agar Andika berhenti. Dengan refleks, Andika menarik rem dan menepi sesuai arahan. Ia mematikan mesin motornya, lalu menunggu. Polisi itu berjalan mendekat. Namanya Adrian. Posturnya tegap, seragamnya rapi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tegas. Namun, dari sorot matanya ada sesuatu yang terasa berbeda, lebih tajam, lebih menghakimi. Surat-surat, ucap Adrian singkat tanpa basa-basi. Andika langsung mengangguk. Ia membuka tas kecil di bagian depan motor dan mengeluarkan STNK serta SIM miliknya. Tangannya bergerak cepat, berusaha menunjukkan bahwa ia kooperatif. "Ini, Pak," katanya sopan sambil menyerahkan dokumen. Adrian mengambilnya lalu memeriksa sekilas. Tidak lama ia mengangkat pandangannya dan melihat motor Andika dari atas sampai bawah. Tatapannya berubah menjadi sinis. "Motor begini masih dipakai?" katanya sambil mendengus pelan. Andika sedikit terdiam. Ia tidak langsung menjawab, mencoba tetap tenang. "Masih layak jalan, Pak," jawabnya hati-hati. Adrian tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti mengejek. "Layak? Ini sudah hampir jadi rongsokan. Kamu mahasiswa, kan?" tanyanya. "Iya, Pak. Kuliah, tapi penampilan begini, motor begini? Jangan-jangan cuman alasan biar kelihatan sibuk," lanjut Adrian dengan nada merendahkan. Kata-kata itu membuat Andika sedikit menunduk. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu, apalagi di depan banyak orang. Beberapa pengendara lain mulai memperhatikan, meskipun hanya sekilas. "Saya benar kuliah, Pak," jawab Andika pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Adrian tidak langsung merespons. Ia berjalan mengitari motor Andika, seolah mencari-cari kesalahan. Tangannya sesekali menyentuh bagian motor, lalu menggeleng pelan. "Kamu ini pemalas ya?" katanya tiba-tiba. Andika terkejut. Ia mengangkat kepala dan menatap Adrian, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Maaf, Pak," tanyanya, memastikan. "Lihat saja diri kamu. Motor tidak diurus, penampilan juga seadanya. Orang rajin itu pasti berusaha lebih baik. Kamu seperti tidak punya niat maju," lanjut Adrian dengan nada dingin. Ucapan itu terasa seperti tamparan. Andika menggenggam tali tasnya lebih erat. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa hidupnya tidak semudah yang terlihat. Tapi ia menahan diri. "Saya berusaha, Pak," katanya singkat. Adrian tertawa kecil, jelas tidak percaya. "Berusaha?
Dengan motor seperti ini, katanya sambil menunjuk kendaraan Andika, situasi mulai terasa tidak nyaman. Beberapa orang yang lewat mulai memperlambat kendaraan mereka, memperhatikan kejadian itu. Namun tidak ada yang benar-benar berhenti. Andika menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba tetap sopan. Kalau ada yang salah, saya siap mengikuti aturan, Pak, ucapnya. Adrian menatapnya beberapa detik, lalu mengembalikan STNK dan SIM itu bukan ke tangan Andika, melainkan dilempar ringan ke jok motor. Masalahnya bukan cuma surat, katanya. Andika mengerutkan kening. Maksudnya, Pak, motor kamu tidak layak, bisa membahayakan. Saya sita, ucap Adrian tegas. Andika langsung kaget. Sita, Pak? Tapi, tidak ada tapi, potong Adrian cepat. Motor ini masih bisa dipakai. Saya selalu servis, Pak. Andika mencoba menjelaskan. Adrian mengangkat tangan menghentikan penjelasan itu. Saya yang menentukan layak atau tidak. Kamu tinggal ikut aturan, katanya dingin. Tanpa menunggu persetujuan, Adrian memberi isyarat ke petugas lain. Seorang polisi datang dan mulai mendorong motor Andika ke pinggir, menuju area penampungan sementara. Pak, tolong. Itu satu-satunya. Kendaraan saya, kata Andika. Suaranya mulai terdengar lebih berat. Adrian tidak menggubris. Ia hanya berdiri dengan tangan di pinggang, melihat proses itu tanpa ekspresi. Andika merasa dadanya sesak. Ia tidak hanya kehilangan motor, tapi juga merasa harga dirinya diinjak-injak. Di depan banyak orang, ia diperlakukan seolah tidak punya nilai. Beberapa orang yang tadi memperhatikan kini kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang membela. Andika berdiri beberapa detik, lalu perlahan mundur. Ia melihat motornya dibawa pergi. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya, ia melangkah ke tepi jalan dan duduk di trotoar. Tangannya menutup wajah sejenak. Panas matahari tidak lagi terasa, yang ada hanya rasa kosong. Suara kendaraan tetap berlalu lalang seperti biasa. Tidak ada yang berubah di sekitar, seolah kejadian tadi bukan sesuatu yang penting. Di tempat lain, jauh dari keramaian itu, seorang pria dengan seragam rapi sedang berdiri di sebuah ruangan yang tenang. Wajahnya tegas, sikapnya penuh kendali. Dialah Jenderal Rudy. Ia sedang berbicara dengan beberapa orang, membahas sesuatu yang serius. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia mengetahui apa yang baru saja terjadi pada anaknya. Sementara itu, di pinggir jalan yang panas dan bising, Andika masih duduk diam. Tatapannya kosong, pikirannya penuh. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Namun satu pertemuan telah mengubah segalanya. Andika masih duduk di trotoar beberapa menit setelah motornya dibawa pergi, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Suara kendaraan yang lalu lalang terasa semakin bising, seperti menekan kepalanya dari segala arah. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di tempat itu. Dengan langkah berat, ia mulai berjalan menjauh dari lokasi razia, meninggalkan semua yang baru saja terjadi, meskipun bayangannya masih terus menempel di pikirannya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Tanpa motor, ia harus berjalan kaki hingga menemukan angkutan umum. Sepanjang jalan, wajah Adrian terus terlintas di benaknya. Tatapan merendahkan, nada suara yang penuh hinaan, dan cara ia diperlakukan seperti seseorang yang tidak memiliki harga diri. Andika menggenggam tangannya erat, menahan emosi yang terus naik turun. Ia tidak terbiasa melawan, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Yusya tidak hanya dipermalukan, tetapi juga diperlakukan tidak adil. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya sampai di rumah. Rumah itu tidak besar, tetapi tertata rapi. Suasana di dalamnya biasanya tenang, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Andika membuka pintu perlahan dan masuk tanpa suara, berharap tidak menarik perhatian. Ia ingin langsung masuk ke kamarnya, menenangkan diri dan berpikir jernih sebelum menghadapi siapapun. Namun langkahnya terhenti saat suara berat terdengar dari ruang tengah. Kamu pulang lebih cepat hari ini. Andika menoleh. Di sana berdiri ayahnya, Jenderal Rudy, dengan sikap tegap seperti biasa. Matanya langsung tertuju pada Andika, tajam dan penuh pengamatan. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ringan. Hanya satu tatapan yang seolah bisa membaca keadaan tanpa perlu penjelasan. Iya, Pak, jawab Andika singkat. Rudy tidak langsung bergerak. Ia memperhatikan anaknya dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian Andika terlihat kusut, wajahnya pucat, dan
Yang paling mencolok, ia pulang tanpa motor. Motormu mana? Tanya Rudi datar. Andika terdiam sesaat. Ia sudah memperkirakan pertanyaan itu akan datang, tetapi tetap saja terasa berat untuk menjawab. Disita, Pak, katanya akhirnya. Rudi mengernyit sedikit, tapi tidak menunjukkan emosi berlebihan. Disita? Kenapa? Andika mengalihkan pandangannya. Ada razia di jalan, katanya motor saya tidak layak. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi bagi Rudi terlalu sederhana. Ia melangkah mendekat, mempersempit jarak di antara mereka. Ceritakan yang sebenarnya, ucapnya pelan, tapi tegas. Andika menarik napas dalam. Ia tahu tidak bisa menyembunyikan apapun dari ayahnya. Dengan suara yang masih tertahan, ia mulai menceritakan kejadian di jalan tadi. Dari awal ia dihentikan, bagaimana Adrian memeriksa surat-suratnya, hingga sikapnya yang mulai berubah menjadi merendahkan. Kata demi kata keluar perlahan, tetapi jelas saat sampai pada bagian hinaan. Ketika Adrian menyebutnya pemalas, suara Andika sempat bergetar. Ia berhenti sejenak, menelan emosinya, lalu melanjutkan hingga akhirnya motor itu dirampas tanpa alasan yang menurutnya masuk akal. Selama cerita itu berlangsung, Rudi tidak menyela. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam dirinya. Setelah Andika selesai, ruangan itu menjadi hening. Tidak ada suara selama beberapa detik. Andika menunduk, menunggu reaksi yang tidak kunjung datang. Kamu tidak melawan? Tanya Rudi akhirnya. Saya mencoba menjelaskan, Pak, jawab Andika. Tapi dia tidak mau dengar. Rudi mengangguk pelan. Ia berjalan ke arah kursi, lalu duduk dengan gerakan terkontrol. Tangannya bertumpu di lutut, sementara pandangannya kosong ke depan. Bagi orang lain, mungkin ia terlihat tenang. Tapi bagi Andika, itu justru tanda yang paling jelas bahwa ayahnya sedang menahan sesuatu. Rudi bukan tipe orang yang langsung marah dengan suara keras. Ketika ia diam seperti itu, biasanya kemarahan yang ada jauh lebih dalam. Bukan soal motor, kata Rudi pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini soal cara dia memperlakukan kamu. Andika tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempatnya, merasakan suasana yang semakin berat. Rudi mengangkat kepalanya dan menatap Andika. Kamu anak saya. Tidak ada orang yang berhak merendahkan kamu. Seperti itu. Nada suaranya tetap datar, tetapi setiap kata terdengar tegas. Tidak ada keraguan. Di tempat lain, suasana yang sangat berbeda terjadi. Di sebuah polsek, Adrian duduk santai bersama beberapa rekannya. Mereka sedang berbincang ringan, sesekali tertawa. Di atas meja ada beberapa berkas dan gelas kopi yang belum habis. Tadi ada mahasiswa sok rajin, kata Adrian sambil tersenyum miring. Motor butut, tapi gaya seperti orang penting. Beberapa rekannya tertawa kecil. Terus? Tanya salah satu dari mereka. Saya sita motornya, biar tahu diri, jawab Adrian singkat. Nada suaranya penuh kebanggaan seolah tindakan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Ia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan atau penyesalan. Tidak masalah? Tanya rekannya lagi. Adrian mengangkat bahu. Aturan ya aturan. Lagi pula, siapa dia? Tidak akan ada yang membela. Percakapan itu berlanjut dengan santai. Tidak ada yang mempertanyakan lebih jauh. Di lingkungan itu, sikap seperti Adrian bukan hal yang asing. Sementara itu kembali ke rumah, Rudi sudah berdiri lagi. Keputusannya tampak sudah bulat. Kita selesaikan ini, katanya. Andika langsung menatapnya. Pak, tidak perlu sampai. Ini bukan hanya tentang kamu, potong Rudi. Ini tentang bagaimana hukum dijalankan. Andika ingin berkata sesuatu, tetapi ia tahu sulit mengubah keputusan ayahnya. Tidak lama kemudian Rudi sudah bersiap. Ia mengenakan pakaian rapi, menunjukkan wibawa yang tidak bisa disembunyikan. Tanpa banyak kata, ia keluar dari rumah, diikuti Andika yang masih merasa ragu. Perjalanan menuju polsek berlangsung dalam diam. Tidak ada percakapan di antara mereka. Andika hanya bisa melihat keluar jendela, sementara pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Sesampainya di polsek, suasana terlihat biasa. Beberapa polisi berjaga, aktivitas berjalan seperti biasa.
namun kehadiran Rudi langsung menarik perhatian. Cara ia berjalan, sikapnya, dan aura yang dibawanya membuat orang-orang di sekitarnya sadar bahwa ini bukan tamu biasa. Rudi masuk tanpa ragu. Andika mengikuti di belakangnya. Di dalam, Adrian masih berada di tempatnya. Saat melihat Rudi, ia sempat terdiam. Ia mengenali sosok itu. Seorang jenderal dengan reputasi yang tidak kecil. Namun bukannya bersikap hormat, Adrian justru mengubah ekspresinya menjadi datar. "Ada yang bisa dibantu?" tanyanya. Nada suaranya formal tapi tidak hangat. Rudi berhenti di depannya. "Saya ingin membicarakan tindakan Anda terhadap anak saya." Adrian melirik Andika sekilas, lalu kembali menatap Rudi. "Oh, yang motornya saya sita," katanya ringan. Rudi mengangguk. "Saya ingin penjelasan." Adrian bersandar sedikit. "Sudah jelas. Kendaraan tidak layak. Kami jalankan tugas." "Dengan menghina?" tanya Rudi tajam. Adrian tersenyum tipis. "Saya hanya menyampaikan fakta." Jawaban itu membuat suasana berubah. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Rudi tetap berdiri tegak. "Anda melewati batas." Adrian mengangkat dagunya sedikit. "Saya rasa tidak. Semua sesuai prosedur." Tidak ada rasa takut dalam suaranya. Bahkan setelah mengetahui siapa yang berdiri di depannya, ia tetap mempertahankan sikapnya. Andika bisa merasakan ketegangan yang meningkat. Ia melihat rahang ayahnya mengeras, meskipun wajahnya masih terlihat tenang. "Saya datang untuk menyelesaikan ini secara baik-baik," kata Rudi. Adrian mengangguk, tapi ekspresinya tidak berubah. "Kalau begitu, silakan ikuti prosedur juga. Ajukan keberatan secara resmi." Nada suaranya terdengar seperti tantangan. Beberapa detik hening. Tidak ada yang bergerak. Akhirnya, Rudi menarik napas pelan. Ia tidak melanjutkan perdebatan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar. Andika segera mengikutinya, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di luar, udara terasa lebih panas. Rudi berhenti sejenak di dekat kendaraan mereka. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, keputusan yang sudah tidak bisa diubah. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, lalu menatap layar beberapa detik. Andika berdiri di sampingnya, merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tanpa ragu, Rudi mulai menekan nomor. Dan panggilan itu pun tersambung. Rudi langsung mengangkat ponsel ke telinganya, berdiri tegak di samping kendaraan dengan pandangan lurus ke depan. Tidak ada ragu dalam sikapnya. Suaranya rendah, terkontrol, tetapi setiap kata terdengar jelas dan penuh tekanan. "Saya Rudi, siapkan unit. Saya ingin pergerakan cepat." Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang, lalu melanjutkan. "Tidak perlu banyak pertanyaan. Ikuti instruksi, kumpulkan personel dan kendaraan. Bergerak ke titik yang saya kirimkan." Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi meledak. Tetapi, dari cara ia berbicara, jelas bahwa perintah itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Ia menutup panggilan dengan singkat, tanpa basa-basi, lalu menurunkan ponselnya perlahan. Andika yang berdiri di sampingnya langsung merasa perubahan suasana. Ia tahu ayahnya serius, tetapi tidak menyangka akan sejauh ini. "Pak," ucapnya, ragu, mencoba membuka percakapan. Rudi tidak langsung menjawab. Ia masih menatap ke depan, seolah sedang menyusun langkah berikutnya di dalam pikirannya. "Pak, ini tidak perlu sampai seperti ini," lanjut Andika. Suaranya sedikit lebih tegas, meskipun tetap penuh kehati-hatian. Rudi akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, tapi tidak marah. "Kamu pikir ini soal motor?" tanyanya singkat. Andika, "Atentertem, ini soal batas. Kalau dibiarkan, orang seperti dia akan terus melakukan hal yang sama ke orang lain," lanjut Rudi. Kalimat itu terdengar seperti penjelasan, tetapi juga seperti keputusan yang sudah final. Di dalam polsek, suasana masih berjalan seperti biasa. Adrian kembali duduk di tempatnya, melanjutkan obrolan dengan rekan-rekannya. Ia terlihat santai, bahkan sempat tertawa saat salah satu rekannya menceritakan sesuatu yang tidak terlalu penting. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak menuju tempat itu. "Tadi itu jenderal ya?" tanya salah satu polisi dengan nada penasaran.
Adrian mengangguk ringan. Iya. Kamu tidak takut? Lanjutnya. Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi. Takut kenapa? Saya kerja sesuai aturan, jawabnya cepat. Dia kelihatan tidak suka, sahut yang lain. Adrian tersenyum tipis. Itu masalah dia. Di sini saya yang pegang wewenang. Ucapannya terdengar yakin, bahkan sedikit menantang. Sementara itu di luar polsek, Rudi kembali masuk ke dalam mobil. Andika ikut masuk dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Mesin mobil dinyalakan, tetapi kendaraan itu tidak langsung bergerak. Jauh, Rudi hanya memindahkannya ke posisi yang sedikit lebih jauh dari pintu masuk, seolah ingin mengamati dari jarak tertentu. Pak, tolong dengar saya, kata Andika lagi. Ia menatap ayahnya dengan serius. Saya tidak ingin ini jadi besar, saya cuma ingin motor saya kembali, itu saja. Rudi menatapnya beberapa detik. Kamu masih melihat ini sebagai masalah kecil, katanya pelan. Karena memang itu yang terjadi, Pak, balas Andika. Tidak, jawab Rudi tegas. Yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang, dan itu tidak boleh dibiarkan. Andika menghela napas panjang. Ia merasa terjebak di antara dua hal yang sama-sama berat. Di satu sisi, ia ingin keadilan. Di sisi lain, ia tidak ingin masalah ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mengenal ayahnya. Sekali Rudi mengambil keputusan, sangat sulit untuk mengubahnya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Rudi sesekali melihat ponselnya, memastikan koordinasi berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Andika hanya bisa menatap keluar jendela, melihat aktivitas polsek yang tampak normal, seolah tidak ada ancaman yang mendekat. Jauh dari lokasi itu, di sebuah markas militer, perintah yang diberikan Rudi mulai dijalankan. Beberapa prajurit bergerak cepat, mengenakan perlengkapan dengan efisien. Tidak banyak pertanyaan, karena mereka sudah terbiasa menerima instruksi seperti itu. Kendaraan-kendaraan disiapkan. Mesin dinyalakan satu persatu, menciptakan suara yang berat dan dalam. Komandan lapangan menerima koordinat lokasi, lalu memberikan arahan singkat kepada timnya. Semuanya berjalan cepat, terorganisir, dan tanpa keraguan. Ini bukan latihan biasa. Dari nada perintah yang diterima, mereka tahu ada sesuatu yang serius. Kembali ke polsek, perubahan kecil mulai terasa, meskipun belum disadari sepenuhnya. Seorang polisi yang berjaga di luar melihat ke arah jalan utama. Di kejauhan, ada pergerakan kendaraan yang tidak biasa. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Kendaraan besar, bergerak beriringan, perlahan mendekat. Ia belum langsung bereaksi, mungkin mengira itu hanya konvoi biasa. Di dalam, Adrian masih belum mengetahui apapun. Ia berdiri, berjalan ke meja lain, dan mengambil beberapa berkas. Aktivitasnya tetap normal, tanpa tekanan. Andika mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia tidak melihat langsung pergerakan di kejauhan, tetapi instingnya mengatakan bahwa sesuatu sedang berubah. Pak, apa yang sebenarnya Bapak lakukan? Tanyanya pelan. Rudi tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalan yang sama dengan polisi tadi, seolah sudah mengetahui apa yang akan muncul. Saya memastikan mereka mengerti batas, jawabnya singkat. Jawaban itu tidak membuat Andika tenang. Justru sebaliknya, rasa khawatirnya semakin besar. Dengan cara seperti ini, lanjutnya. Rudi menoleh. Kadang, cara biasa tidak cukup, katanya. Di dalam polsek, polisi yang tadi berjaga akhirnya masuk dengan langkah sedikit lebih cepat. Ada kendaraan militer di luar, katanya kepada rekannya. Beberapa orang langsung menoleh. Militer, ulang salah satu dari mereka. Adrian yang mendengar itu mengangkat alisnya. Di sini, tanyanya. Polisi tadi mengangguk. Masih jauh, tapi arahnya ke sini. Adrian terdiam sejenak, lalu berjalan menuju pintu untuk melihat langsung. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet kendaraan besar yang semakin jelas. Wajahnya tidak langsung berubah, tetapi ada sedikit ketegangan yang mulai muncul di matanya. Ia tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Di luar, suara mesin kendaraan mulai terdengar lebih jelas. Bukan suara kendaraan biasa, melainkan suara berat yang bergetar di udara. Rudi tetap berdiri di samping mobil tenang, seolah semua ini sudah berada dalam kendalinya. Andika berdiri di sampingnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia akhirnya melihat sendiri apa yang datang dari kejauhan. Kendaraan-kendaraan besar bergerak dalam formasi rapi,
mendekat tanpa terburu-buru tetapi pasti. "Pak, ini terlalu jauh," ucap Andika dengan suara rendah. Rudi tidak menjawab. Tatapannya tetap lurus ke depan. Di dalam polsek, suasana mulai berubah. Obrolan berhenti. Beberapa polisi berdiri mencoba memahami situasi. Adrian tetap berada di depan, menatap ke arah luar dengan ekspresi yang kini tidak lagi sepenuhnya santai. Ia menyilangkan tangannya. Di depan dada mencoba tetap terlihat tenang, tetapi pikirannya mulai bekerja lebih cepat. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi jelas ini bukan situasi biasa. Suara mesin semakin mendekat, semakin keras, memenuhi udara di sekitar polsek. Getarannya terasa sampai ke tanah, membuat suasana menjadi tegang. Warga di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Tidak ada yang berbicara keras, seolah semua orang menahan napas. Andika berdiri kaku. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, mencoba menghentikan semua ini sebelum terlambat, tetapi kata-kata tidak keluar. Ia hanya bisa melihat ke arah kendaraan-kendaraan. Itu yang kini semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Dan dalam beberapa detik berikutnya, suara gemuruh kendaraan berat itu benar-benar memenuhi area sekitar polsek, menandakan bahwa sesuatu yang besar telah tiba. Jalan di depan polsek yang sebelumnya dipenuhi aktivitas biasa kini berubah drastis. 6 tank bergerak perlahan namun pasti, berhenti membentuk formasi yang mengelilingi area tersebut. Di belakangnya, kendaraan militer lain dan puluhan prajurit bersenjata lengkap turun dengan gerakan terlatih. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan dari mereka, tetapi justru itulah yang membuat suasana semakin menekan. Semuanya berjalan dengan disiplin tinggi, seolah operasi ini sudah direncanakan dengan matang. Warga sekitar yang tadinya hanya penasaran mulai mundur perlahan. Beberapa orang yang sedang lewat langsung menghentikan kendaraan mereka, memilih menjauh dari lokasi. Suara bisik-bisik mulai terdengar, bercampur dengan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tetapi semua orang paham bahwa ini bukan kejadian biasa. Di dalam polsek, suasana berubah dalam hitungan detik. Polisi-polisi yang sebelumnya santai kini berdiri dengan wajah tegang. Beberapa di antaranya saling bertukar pandang, mencoba mencari kepastian dari satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi situasi seperti ini. Seorang anggota berlari ke arah ruang dalam, melaporkan kondisi di luar dengan suara terburu-buru. Adrian berdiri di dekat pintu, matanya menatap ke arah luar tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai, ekspresinya menunjukkan keraguan. Ia melihat langsung tank-tank yang terparkir rapi, prajurit-prajurit yang berdiri dalam posisi siap, dan suasana yang berubah menjadi sangat serius. Ia menelan, ludah pelan, mencoba tetap tenang. Ini berlebihan. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Di luar, pintu mobil terbuka. Rudi keluar dengan langkah tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi kehadirannya langsung menarik perhatian. Seragamnya rapi, sikapnya tegap, dan tatapannya lurus ke depan. Ia berjalan melewati barisan prajurit tanpa perlu memberi instruksi tambahan. Semua sudah memahami posisi masing-masing. Andika turun dari sisi lain mobil. Ia melihat sekeliling dengan wajah tegang. Pemandangan di depannya jauh dari yang ia bayangkan. Ini bukan lagi soal dirinya dan motor yang disita. Ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. "Pak, ini harus dihentikan," bisik Andika. Mencoba sekali lagi. Rudi tidak menoleh. "Semua masih bisa dihentikan," jawabnya singkat. Tergantung bagaimana mereka merespons. Kalimat itu membuat Andika terdiam. Ia tahu maksudnya. Semua bergantung pada apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Rudi melangkah menuju pintu polsek. Prajurit di sekitarnya tetap diam, hanya mengamati dengan waspada. Tidak ada yang bergerak tanpa perintah. Ketegangan terasa jelas di udara, seperti sesuatu yang bisa pecah kapan saja. Pintu polsek terbuka. Adrian berdiri di sana, mencoba mempertahankan sikapnya. Ia melangkah keluar, meskipun terlihat ada sedikit keraguan dalam gerakannya. Beberapa polisi lain berdiri di belakangnya, tidak terlalu dekat, seolah memberi ruang untuk apa yang akan terjadi. Rudi berhenti beberapa langkah di depan Adrian. Jarak di antara mereka cukup dekat untuk berbicara tanpa harus meninggikan suara, tetapi cukup jauh untuk menunjukkan batas. "Kita lanjutkan pembicaraan tadi," kata Rudi dengan nada tenang. Adrian mengangkat dagunya sedikit. Ia berusaha tetap, terlihat percaya diri. "Saya rasa tidak ada yang perlu dilanjutkan. Semua sudah jelas," jawabnya.
Rudi menatapnya tanpa berkedip. Tidak, yang jelas adalah Anda menyalahgunakan wewenang. Adrian menghela napas pendek. Saya menjalankan tugas. Dengan menghina, Rudi langsung menimpali. Adrian terdiam sejenak. Ia bisa merasakan tekanan dari situasi di sekitarnya, tetapi egonya masih menahan dirinya untuk mundur. Saya tidak menghina. Saya hanya mengatakan apa adanya, katanya, meskipun suaranya tidak sekuat sebelumnya. Rudi melangkah satu langkah lebih dekat. Tidak ada gerakan agresif, tetapi cukup untuk meningkatkan tekanan. Anda menyebut anak saya pemalas. Anda merampas kendaraannya tanpa dasar yang kuat. Dan sekarang Anda masih berdiri di sini menganggap itu benar. Kata-kata itu disampaikan dengan suara datar, tetapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih berat. Adrian menelan ludah lagi. Ia mulai menyadari bahwa situasi ini tidak lagi berada dalam kendalinya. Ia melirik sekilas ke arah tank di belakang, Rudi lalu ke arah prajurit yang berdiri tanpa ekspresi. Anda membawa ini terlalu jauh, katanya akhirnya. Rudi tidak langsung menjawab. Ia menatap Adrian beberapa detik, lalu berkata, saya tidak membawa ini kemana-mana. Anda yang memulainya. Suasana semakin hening. Tidak ada suara selain angin yang berhembus pelan dan mesin kendaraan yang masih menyala. Andika yang berdiri, tidak jauh dari situ akhirnya tidak bisa diam lagi. Ia melangkah maju, masuk ke antara jarak pandang keduanya. Cukup, katanya, suaranya tidak keras tetapi cukup untuk menarik perhatian. Rudi langsung menoleh, kembali ke belakang. Katanya singkat, tidak pak, jawab Andika. Ini sudah terlalu jauh. Adrian juga melihat ke arah Andika. Untuk sesaat ia tampak tidak yakin harus berkata apa. Andika berdiri tegak, meskipun jelas ia berada di bawah tekanan. Saya yang mengalami ini, saya yang dihina, tapi saya tidak ingin ini berubah jadi seperti ini, katanya. Rudi menatapnya, tajam. Kamu tidak mengerti. Saya mengerti pak, potong Andika. Ini soal harga diri. Tapi kalau ini terus dilanjutkan, yang kena bukan cuma kita. Ia mengalihkan pandangannya ke sekitar. Warga yang menjauh, polisi yang tegang, prajurit yang siaga. Semua itu adalah dampak dari situasi ini. Ini bisa jadi masalah besar, lanjutnya. Bukan cuma untuk dia, ia melirik Adrian, tapi untuk semua orang di sini. Kata-kata itu membuat suasana berubah sedikit. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua mendengar. Rudi tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan, tetapi jelas ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Adrian mengambil kesempatan itu. Kalau memang ada keberatan, kita bisa selesaikan secara prosedur, katanya. Kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Tidak ada lagi kesan menantang seperti sebelumnya. Rudi menoleh kembali ke Adrian. Sekarang Anda bicara soal prosedur, Adrian. Tidak menjawab langsung. Ia tahu posisinya lemah, tetapi masih mencoba mempertahankan sedikit kendali. Andika kembali bicara. Pak, tolong, ini bukan cara yang benar. Rudi menarik napas dalam. Ia melihat sekeliling sekali lagi. Semua mata tertuju padanya. Keputusan ada di tangannya. Beberapa detik terasa sangat lama. Tidak ada yang bergerak, bahkan suara mesin kendaraan mulai terasa seperti latar yang jauh. Di dalam dirinya, Rudi berada di titik yang sulit. Di satu sisi, ia ingin menegakkan harga, diri dan keadilan. Di sisi lain, ia mulai melihat dampak yang lebih luas dari tindakannya. Andika tetap berdiri di tempatnya, menunggu. Ia tahu ini momen penting. Adrian juga menunggu, meskipun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terpojok. Rudi akhirnya menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Tatapannya tidak lagi sekeras sebelumnya, tetapi masih tegas. Ia belum mengatakan apapun. Dan di saat itulah semua orang menunggu, apakah ia akan melanjutkan langkahnya, atau memilih jalan lain. Rudi berdiri tegak di tengah tekanan yang mengikat semua arah. Tatapannya perlahan beralih dari Adrian ke Andika, lalu ke sekelilingnya. Ia melihat barisan prajurit yang siap bergerak kapan saja, melihat polisi-polisi yang mulai kehilangan ketenangan, dan melihat warga yang menjauh dengan wajah cemas. Semua itu adalah akibat dari satu keputusan yang ia buat dalam hitungan menit. Untuk pertama kalinya sejak ia mengangkat ponsel tadi, Rudi menarik napas panjang dan menahannya sejenak, seolah memberi ruang bagi pikirannya untuk benar-benar jernih. Ia kemudian menurunkan pandangannya sedikit sebelum akhirnya berbicara dengan
Suara yang tetap tenang namun kini lebih terukur. Semua tetap di posisi, ucapnya kepada pasukan di belakangnya tanpa menoleh. Perintah itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk menahan. Sebuah perbedaan yang langsung terasa. Beberapa prajurit saling bertukar pandang singkat, tetapi tetap diam di tempat. Andika memperhatikan perubahan itu dengan saksama. Ia belum sepenuhnya yakin, tetapi ia melihat satu hal yang penting. Ayahnya mulai menarik diri dari titik paling berbahaya. Rudi kemudian kembali menatap Adrian. Ini berhenti di sini, katanya tegas. Tidak ada teriakan, tetapi kalimat itu cukup untuk mengubah arah situasi. Adrian yang sejak tadi menahan diri langsung merasakan perubahan tekanan. Ia tidak lagi berada di ujung ancaman langsung, tetapi bukan berarti ia bebas. Justru sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dengan cara yang berbeda. Tapi bukan berarti selesai, lanjut Rudi. Apa yang Anda lakukan akan diproses sesuai hukum. Adrian terdiam. Tidak ada lagi jawaban cepat seperti sebelumnya. Ia hanya mengangguk kecil, meskipun jelas ada beban yang tiba-tiba jatuh di pundaknya. Rudi melangkah mundur satu langkah, memberi ruang. Kembalikan kendaraan anak. Saya, katanya. Nada suaranya tetap datar, tetapi kali ini tidak ada ruang untuk penolakan. Salah satu polisi di belakang Adrian langsung bergerak tanpa menunggu perintah lebih lanjut. Ia masuk ke dalam area penyimpanan dan beberapa saat kemudian membawa motor. Andika keluar. Kondisinya masih sama seperti saat disita, tetapi momen itu terasa jauh lebih besar dari sekadar pengembalian barang. Andika melangkah mendekat, menatap motornya sejenak, lalu memegang setangnya. Ada perasaan lega, tetapi juga campuran emosi lain yang sulit dijelaskan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menyadari bahwa apa yang ia alami hari ini telah mengubah banyak hal. Rudi memperhatikan itu dari samping. Ia tidak menunjukkan ekspresi bangga atau lega. Wajahnya tetap serius, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang bergeser. Ia menyadari bahwa keputusan yang baru saja ia ambil bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan situasi tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Pasukan di belakangnya mulai menerima instruksi lanjutan. Secara perlahan formasi mulai dilonggarkan. Mesin kendaraan masih menyala, tetapi ketegangan yang tadi terasa menekan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Warga yang tadi menjauh kini mulai berani mendekat, meskipun tetap menjaga jarak. Situasi belum sepenuhnya normal, tetapi tidak lagi berada di ambang ledakan. Adrian masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan arogansi seperti sebelumnya. Ia terlihat lebih diam, lebih hati-hati. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memproses apa yang telah terjadi. Ia tidak hanya berhadapan dengan seorang warga biasa, tetapi dengan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Saya akan mengikuti prosedur, katanya akhirnya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Rudi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Adrian beberapa detik, memastikan bahwa apa yang ia dengar bukan sekadar kata-kata kosong. Pastikan itu bukan hanya ucapan, balasnya singkat. Tidak ada ancaman dalam kalimat itu, tetapi cukup untuk menegaskan bahwa semuanya akan diawasi. Setelah itu Rudi berbalik. Ia berjalan kembali ke arah mobilnya dengan langkah yang sama, seperti saat datang, tenang, terukur, dan penuh kendali. Andika mengikuti di belakangnya, kali ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Masih ada sisa ketegangan, tetapi juga ada rasa lega yang mulai muncul. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam, tetapi bukan diam yang penuh tekanan seperti sebelumnya. Andika sesekali melirik ayahnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Rudi yang menyadari itu akhirnya berbicara lebih dulu. Kamu benar, katanya singkat. Andika menoleh. Tentang apa, Pak? Rudi tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan di depan beberapa detik. Tentang ini tidak boleh menjadi lebih besar dari yang seharusnya, lanjutnya. Andika mengangguk pelan. Saya hanya tidak ingin ada yang dirugikan lebih banyak, katanya. Rudi menarik napas dalam. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita anggap benar, sampai lupa melihat dampaknya, ucapnya. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Andika, itu adalah sesuatu yang jarang ia dengar dari ayahnya. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih tenang dibanding sebelumnya.
Tidak ada lagi tekanan seperti saat mereka berangkat. Andika memarkir motornya di tempat biasa, lalu berdiri sejenak menatapnya. Motor itu sama seperti sebelumnya, tetapi maknanya terasa berbeda. Ia bukan hanya kendaraan, tetapi simbol dari apa yang telah ia lalui. Hari-hari berikutnya membawa perkembangan yang tidak terelakkan. Kasus yang terjadi di Polsek mulai menjadi perhatian. Tidak hanya dari internal kepolisian, tetapi juga dari pihak lain yang melihat adanya pelanggaran dalam tindakan Adrian. Proses pemeriksaan dilakukan. Adrian dipanggil, dimintai keterangan, dan harus menghadapi konsekuensi dari sikapnya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk arogansi. Setiap keputusan yang ia buat kini dipertanyakan. Sikapnya yang dulu penuh keyakinan kini berubah menjadi lebih tertutup. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan tanpa batas bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan. Beberapa minggu kemudian keputusan resmi keluar. Adrian dikenai sanksi tegas. Bukan hanya administratif tetapi juga proses hukum yang harus ia jalani. Itu bukan akhir dari segalanya, tetapi menjadi titik balik yang jelas. Sementara itu, Andika kembali ke kehidupannya sebagai mahasiswa. Ia kembali ke kampus, menghadiri kelas, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, ada satu hal yang berubah. Cara yang melihat dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kecil ketika menghadapi tekanan. Ia belajar bahwa diam bukan berarti lemah, tetapi juga bahwa ada saatnya untuk berdiri dan berbicara. Teman-temannya sempat mendengar kabar tentang kejadian itu. Beberapa dari mereka bertanya, beberapa hanya melihat dengan rasa penasaran. Andika tidak banyak bercerita. Ia hanya menjelaskan seperlunya tanpa melebih-lebihkan. Baginya, yang penting bukan cerita itu sendiri, tetapi pelajaran yang ia ambil. Rudi juga kembali ke tugasnya seperti biasa. Ia tetap untuk menjadi sosok yang tegas, tetap memegang kendali, tetapi ada perubahan dalam cara ia mengambil keputusan. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih mempertimbangkan dampak dari setiap langkah. Ia tidak kehilangan wibawanya, tetapi ia menambahkan sesuatu yang lebih penting, kebijaksanaan. Suatu sore, saat Andika sedang bersiap berangkat ke kampus, Rudi memanggilnya. "Jaga diri," katanya singkat. Andika mengangguk. "Siap, Pak." Tidak ada percakapan panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan hubungan yang kini sedikit berbeda, lebih terbuka, lebih saling memahami. Di tempat lain, Adrian menjalani hari-harinya dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi berada di posisi yang sama. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap tindakannya dipertimbangkan. Ia tidak lagi memiliki kebebasan yang dulu ia gunakan tanpa batas. Pengalaman itu menjadi pelajaran yang tidak bisa ia lupakan. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan besar atau kekalahan mutlak. Tidak ada yang benar-benar keluar tanpa perubahan. Andika mendapatkan kembali motornya, tetapi yang lebih penting ia mendapatkan kembali martabatnya. Rudi tetap menjadi seorang jenderal yang dihormati, tetapi kini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan batasnya. Dan Adrian menjadi contoh nyata bahwa kekuasaan tanpa empati pada akhirnya akan membawa seseorang pada titik terendahnya. Suasana kembali tenang, jalan raya kembali ramai seperti biasa, dan kehidupan terus berjalan. Namun bagi mereka yang terlibat, hari itu akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap keputusan akan menentukan arah dari semuanya.